Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kavina Diva dari Fakultas Agama Islam Universitas Darul Ulum Islam Sudirman Ungaran. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang diagnosis kesulitan belajar. Sebelum masuk materi, yuk kenalan dulu sama Fakultas Agama Islam Undaris Ungaran. Fakultas Agama Islam merupakan salah satu fakultas di kampus Undaris Ungaran yang memiliki prodi pendidikan agama Islam, di mana Fakultas Agama Islam Undaris Ungaran ini memiliki gedung yang representatif, dilengkapi dengan AC di setiap ruang belajar, menambah kenyamanan mahasiswa saat belajar. Tidak hanya itu, namun tenaga pendidiknya pun sudah memiliki gelar magister dan doktor. Jadi sudah bisa dipastikan bahwa tenaga pendidik di Fakultas Agama Islam Ungaran sangatlah profesional. Dengan sarana dan prasarana yang memadai serta didukung dengan dosen pendidik yang berkualitas, Fakultas Agama Islam Undaris Ungaran akan mencetak tenaga pendidik yang berkualitas bagi bangsa dan negara. Selain itu, ada juga kelas reguler dan kelas karyawan loh. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk kuliah di Fakultas Agama Islam Undaris Ungaran. Diagnosis kesulitan belajar atau ketidakmampuan belajar atau learning disability merupakan masalah yang mempengaruhi cara seseorang dalam menerima dan juga memproses informasi. Ketikmampuan tersebut antara lain dalam hal membaca, menulis, berhitung, memahami petunjuk yang merupakan keterampilan dasar dalam hal belajar. Jika keterampilan dasar ini tidak dipenuhi, maka akan menimbulkan masalah dalam proses belajar, dan hal tersebut otomatis akan berpengaruh terhadap hasil belajarnya. Ketidakmampuan belajar tidak berkaitan dengan kepandaian seseorang. Nah, apa sih maksudnya? Jadi, jika ketika seseorang mengalami learning disability, bukan berarti dia memiliki intelijensi yang rendah. Bisa jadi dia memiliki intelijensi yang tinggi, namun keterampilan untuk belajarnya itu mengalami masalah sehingga individu yang demikian memerlukan bantuan khusus untuk belajarnya. Selanjutnya, seseorang dengan ketidakmampuan belajar memiliki cara yang berbeda dalam melihat, mendengar, atau memahami berbagai hal. Hal ini berakibat siswa mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas ketika proses belajar. Misalnya, seperti membaca, berhitung, memahami instruksi dari guru, mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh guru, dan lain-lain. Ketidakmampuan belajar kadang sulit didiagnosis karena tidak ada daftar pasti gejala yang sesuai untuk setiap anak. Terkadang, anak juga menyembunyikan masalahnya. Nah, hal ini berarti gejala yang ditunjukkan oleh masing-masing anak bisa jadi berbeda-beda dengan masalah yang sama. Oleh karena itu, setiap guru ataupun orang tua diharapkan lebih peka lagi dalam melihat perilaku yang ditunjukkan oleh si anak. Bahkan, si anak terkadang tidak mau berbicara tentang kesulitan yang dialami. Lalu, bagaimana mengidentifikasi siswa yang mengalami kesulitan belajar? Nah, kita lihat dulu dari aspek kognitifnya. Dari sisi aspek kognitif, si anak dapat diketahui dari ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, anak sulit menghafal, mengingat, membaca, berhitung, mengikuti instruksi, bingung menunjukkan arah, sulit memahami sesuatu, lambat dalam mengerjakan tugas, sulit memahami ide-ide abstrak, sulit memahami ekspresi wajah dan bahasa tubuh yang ditunjukkan oleh orang lain, dan sulit memperhatikan. Kemudian, identifikasi dari aspek perilaku. Apa aja
Yang pertama, siswa banyak menghabiskan waktu di kelas, sulit menulis, sulit berbicara atau berkomunikasi, sulit berkonsentrasi, keterampilan sosial yang kurang baik, muncul perilaku yang mengganggu, seperti merusak, memukul, berteriak, dan lain-lain. Bahkan, ada sampai yang tinggal kelas, bahkan drop out. Nah, jika dalam proses belajar menjumpai siswa dengan gejala tersebut, maka langkah selanjutnya adalah konsultasikan dengan guru yang juga memahami anak tersebut atau dokter anak untuk dievaluasi lebih lanjut supaya segera mendapatkan penanganan yang tepat. Nah, kita dapat berkonsultasi ke psikolog. Di sini ada beberapa jenis psikolog, yaitu psikologi klinis, psikologi sekolah, ataupun psikologi perkembangan. Selain psikologi, kita bisa nih pergi ke terapis okupasi, misal terapis bicara dan bahasa. Di sini nanti si anak akan diajarkan keterampilan-keterampilan yang diperlukan. Biasanya, para psikolog atau terapis akan melakukan berbagai macam tes untuk mendiagnosis kesulitan yang dialami anak. Penting sekali bagi orang tua ataupun guru mengenali tanda-tanda kemungkinan anak mengalami ketidakmampuan belajar sehingga anak akan segera mendapatkan bantuan yang dibutuhkan secepat mungkin. Dan penting untuk memperhatikan perkembangan anak sejak sedini mungkin karena kesulitan belajar atau ketidakmampuan belajar bisa dideteksi sejak dini. Oleh karena itu, memerlukan kejelian bagi kita untuk mengamati si kecil. Nah, selanjutnya penundaan seperti terlambat berjalan, berbicara, atau kesulitan bersosialisasi itu dapat menjadi tanda ketidakmampuan pada balita dan juga anak prasekolah. Peran orang tua dan juga guru penting banget untuk melihat tanda-tanda yang ditunjukkan oleh si anak. Nah, bagaimana mendiagnosa jenis kesulitan belajar? Diagnosa kesulitan belajar bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, menggunakan tes formal dan juga tes sederhana atau tes non-formal. Untuk tes sederhana, kita sebagai orang tua ataupun guru bisa melakukannya sendiri, misal memberikan tugas singkat untuk menulis, membaca, mendengar, berhitung, berbicara, dan lain-lain. Kemudian, kita akan melihat kecenderungan kesulitan yang dialami oleh si anak. Nah, ini nanti akan dikombinasikan dengan tes formal yang dilakukan oleh para ahli. Nah, tes yang dilakukan antara lain adalah tes kecerdasan atau tes intelijensi dan juga tes pencapaian standar. Misalnya, untuk ia menulis dan juga berhitung. Dari kedua hal yang kita lakukan, bisa dilihat dan didiagnosis kesulitan apa yang dialami oleh si anak, sehingga akan lebih mudah untuk membantu si anak. Ketidakmampuan belajar yang tidak terdeteksi sejak dini atau didiagnosis dengan tepat dan juga belum ditangani secara efektif dapat menyebabkan sejumlah masalah lain, misalnya masalah emosi karena bisa merasakan sedih, frustasi, kecewa, marah, dan lain-lain. Kemudian juga bisa menyebabkan si anak stres dan juga muncul perilaku seperti agresif, murung, menarik diri dari lingkungan, dan lain-lain. Nah, sekian yang dapat Bu Kavi sampaikan. Untuk tugasnya, silahkan kalian membuat rangkuman dari materi yang sudah Bu Kavi jelaskan. Begitu ya. Kurang lebihnya Bu Kavi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.